Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kita bertemu di dalam kasih dan anugerah daripada Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita boleh ibadah Jom. Namun sebelum kita mulai, ada informasi bahwa ibadah Jom sekolah minggu akan dimulai nanti jam 10.15. Yang punya anak dan cucu boleh ikut serta di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita akan mulai ibadah kita. Dan kita akan nyanyikan pujian, ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Nanti doa pembukaan Bapak Teddy. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajahmu, haleluya. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku panggil namamu. Temukan jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber
kekuatan, oh haleluya. Sumber kekuatan bagi semua orang yang Saudara kasih, mari kita berdoa. Bapa Sorga, kami ucap syukur dan terima kasih di pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan sepanjang minggu, sepanjang malam ini Tuhan. Kau menyertai kami, memberi sukacita buat kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami akan menikmati Engkau, kami mengikut, memuji, memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau bertata di atas puji-pujian kami. Kau memberkati, kami memberkati Engkau Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Allah yang tinggi, Allah yang lebih dari segala-galanya. Terima kasih saat ini Tuhan, kami sudah siap memulai ibadah ini Tuhan. Terus Tuhan, urapan Roh Kudus-Mu Tuhan buat kami semua pada saat ini. Buat hamba-Mu yang mau memberitakan firman-Mu Tuhan. Semua rangkaian acara Tuhan dari saat ini sampai dengan selesai Tuhan dalam nama Tuhan. Kami percaya, lancar-lancarkan semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mulai ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan kita akan melanjutkan pujian kita. Sesuai dengan tema bulan ini, bahwa kesukaan dari Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita, maka kita akan nyanyikan pujian, kita berkumpul karena kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Kita berkumpul bersama. Kesukaan dari Tuhan, kekuatan, haleluya, kekuatan, amin. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya, kesukaan Tuhan. Mari kita bersukacita, kita tepuk tangan, haleluya. Kesukaan dari Tuhan, kekuatanku, kekuatan, haleluya, kekuatanmu. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya, kesukaan Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kekuatanmu, kekuatanmu, kekuatanmu. Angkat suaramu dan bersorak kepadanya, kesukaan Tuhan, kekuatanmu. Mari kita sambut. Sang Raja, haleluya.
puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Oh haleluya, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya, hanya Yesus yang kita muliakan di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan tibalah saatnya untuk kita sekarang untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita buka hati kita masing-masing, karena hanya Tuhan yang tahu pribadi kita. Dia mengenal hatiku. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau menjadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang
yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hati kami merindukan suara yang indah, suara yang manis. Itulah kabar baik firman-Mu yang hidup itu, yang menyegarkan kami di pagi hari yang indah ini. Karena kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu. Kami tidak butuh suara manusia, tapi suara-Mu, perkataan-Mu yang benar-benar memberikan kekuatan, membuat kami bersuka cita pada pagi hari ini. Inilah kami umat-Mu, seberapa kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sudah siapkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Ruben, yang akan menampaikan suara kebenaran itu untuk kami boleh dengar bersama-sama. Semua kami diberkati, semua kami dikuatkan, semua kami diteguhkan. Olehnya, pakailah hamba-Mu Tuhan, menjadi penyambung lidah Allah untuk menampaikan bagi kami. Urapi dia, kuatkan dia, teguhkan dia, agar dia boleh mampu melampaikan firman itu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, bahwa otoritas dan kuasa-Mu, hamba-Mu boleh menampaikan firman Tuhan. Kami percaya yang mendengarkan tidak ada gangguan, dan kami tidak terganggu. Kami semua sama-sama diberkati. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Ruben. Terima kasih. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati berkat-berkat surga yang luar biasa. Terima kasih saya kepada Ibu Gembala kita yang pada pagi hari ini memberikan saya kesempatan untuk melayani Bapak Ibu Jemaat AMS yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kita bulan ini adalah bersukacita. Mari bersama-sama kita buka Alkitab di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat, saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 3 ayat 1. Filipi 3 ayat 1 bunyinya hampir sama. Bunyinya begini. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, surat di jemaat Filipi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus
pada waktu dia ada dalam penjara di kota Roma, kira-kira tahun 63 dan 64 Masehi. Paulus menulis surat ini dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang teraniaya, dalam keadaan yang tidak baik. Kita harus ingat bahwa setelah Rasul Paulus bertobat, ada kira-kira 30 tahun lamanya. Sekali lagi, ada 30 tahun lamanya Paulus melayani Tuhan. Dan 30 tahun itu adalah waktu yang cukup panjang. Dalam 30 tahun itu pelayanan Rasul Paulus, dia mengalami banyak tekanan. Dia mengalami aniaya. Dia mengalami dicambuk, dipukul, dimasukkan ke dalam penjara. Dia pernah kelaparan. Dan masih banyak hal-hal yang tidak enak yang pernah dialami oleh Rasul Paulus pada waktu dia melayani Tuhan. Ada 5,5 tahun sampai 6 tahun dalam pelayanan Rasul Paulus, dia hidup di dalam penjara. Paulus berpindah-pindah penjara dari penjara di Roma, di Makedonia, sampai di Efesus. Tetapi Paulus tidak pernah bersedih. Paulus tidak pernah menyalahkan dirinya. Paulus tidak pernah menyalahkan orang lain. Apalagi menyalahkan Tuhan. Hal itu sama sekali tidak dilakukan oleh Rasul Paulus. Kalau kita mendengar kata sukacita itu bila diucapkan oleh orang yang lagi sehat, yang lagi kuat, yang lagi diberkati, yang lagi senang, yang semuanya berhasil, kata sukacita itu adalah kata yang biasa. Kenapa? Orang itu dalam keadaan yang baik. Tetapi kata sukacita itu akan menjadi sangat-sangat luar biasa apabila diucapkan, disampaikan, dituliskan oleh seseorang yang lagi menderita, oleh seseorang yang lagi sakit, seseorang yang dalam tekanan, seseorang yang dalam keadaan terintimidasi, apalagi seseorang dalam penjara. Tadi sudah disebutkan bahwa Rasul Paulus penulis surat ini di penjara. Tetapi yang kita dapatkan bahwa walaupun Rasul Paulus di penjara, kakinya dipasung, tangannya dirantai, ada penjaga yang menjaga dia, dia ditempatkan di ruang yang di bawah. Dia tidak pernah bersusah, dia tidak pernah kecil hati, dia tidak pernah menyalahkan orang lain. Kenapa? Rasul Paulus berkata, aku di penjara, aku diikat, aku dipasung, bukan karena aku penjahat, bukan karena aku pembunuh, bukan karena aku pemerkosa, bukan karena aku koruptor, tetapi aku di dalam penjara karena Yesus Kristus. Amin. Di penjara karena Yesus Kristus. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, kukatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, beda bersukacita menurut dunia dan bersukacita menurut Tuhan. Dan Paulus bersukacita bersuka di dalam Tuhan. Itu sebabnya dalam keadaan yang tertekan, yang tertindas, sekali lagi dia ada dalam penjara, tetapi hatinya tidak terbelenggu, hatinya tidak terikat, hatinya tidak terpenjara, tetapi di dalam penjara dia masih bisa memberikan nasihat, dia bisa memberikan kata-kata yang luar biasa bagi jemaat di Efesus. Dan berita sukacita ini juga adalah berita sukacita yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat AMS yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Bila kita mendengar kata penjara, penjara adalah tempat bagi orang penjahat. Penjara adalah tempat bagi para kriminal. Penjara adalah tempat bagi orang yang melawan hukum. Dan di dalam pikiran kita, penjara itu adalah bau. Penjara itu sumpah. Penjara itu banyak dengan orang-orang. Di penjara ada kekerasan di sana. Ada tawuran di sana. Di penjara makannya sedikit, makannya kurang. Di penjara ada pelecehan di sana. Menakutkan kalau kita membayangkan penjara itu. Dan penjara pada zaman Roma berbeda dengan penjara zaman sekarang. Penjara di zaman Roma itu ya dibikin di bawah tanah. Dengan aturan yang begitu ketat. Dan Paulus mengalami hal itu. Tetapi sekali lagi saya mau berkata, tubuh jasmaninya di penjara. Tetapi hatinya, pikirannya tidak terpenjara. Dia penuh dengan sukacita. Dia menginjil. Dia memberitahukan kepada jemaat Efesus, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah
bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi, sukacita orang dunia beda dengan sukacita dalam Tuhan. Kenapa ya Rasul Paulus di penjara? Sudah disebutkan tadi, Rasul Paulus di penjara itu karena Injil. Karena memberitakan salib Yesus. Karena memberitakan nama Yesus yang nama yang ajaib itu. Tetapi Paulus disamakan seperti dengan penjahat. Di dalam penjara, Injil tetap diberitakan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Bagaimana dengan jemaat HMS yang tidak ada dalam penjara? Yang bebas di rumah, yang bebas berusaha. Apakah kita masih bisa bersuka cita? Apakah kita masih bisa menghibur orang-orang lain? Apakah kita masih bisa menghibur saudara-saudara kita yang dalam kekurangan, yang dalam kelemahan, yang lagi terikat, yang lagi terbelenggu? Apakah kita bisa menghibur mereka? Apalagi mendekati Natal ini ya, kita akan merayakan Natal, hari yang penuh dengan sukacita. Tetapi di tetangga kita, ada orang-orang, di kenalan kita, ada orang-orang yang tidak mengalami sukacita. Kenapa? Mereka kekurangan. Jemaat AMS bisa melayani Natal, bisa mengalami sukacita. Bisakah kita berbagi sukacita kepada orang-orang yang hari ini, yang saat ini belum mengalami sukacita itu? Nehemia pasal 8 ayat 11 berkata begini. Nehemia pasal 8 ayat 11, sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganku. Ejaan lain berkata, sukacita karena Tuhan, itulah kekuatanku. Makanya Bapak Gembala kita bilang, bikin lagu, kesukaan dari Tuhan itulah kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan adalah perlindunganku. Haleluya, puji Tuhan. Kesukaan dari Tuhan adalah perlindungan. Kesukaan Tuhan adalah kekuatan. Artinya, waktu kita bernyanyi katanya dengan sukacita, itu adalah benteng perlindungan. Waktu kita dalam bersukacita di dalam Tuhan katanya, kita ada di tempat yang aman. Oleh sebab itu, walaupun Rasul Paulus ada dalam penjara, dia bersukacita. Sukacita itu menjadi benteng. Sukacita itu menjadi perlindungannya. Sukacita itu menjadi tempat yang aman bagi Paulus. Kenapa? Sukacita dari Tuhan adalah kekuatanku. Sukacita daripada Tuhan adalah perlindunganku. Saya percaya jemaat AMS adalah jemaat yang penuh dengan sukacita. Saatnya kita membagi sukacita itu kepada orang lain yang membutuhkan sukacita itu. Orang dunia bersukacita, tetapi hati mereka kosong. Orang dunia bersukacita, tetapi pikiran mereka tidak menentu. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, sudah diajar oleh Rasul Paulus, sudah diajar oleh firman Tuhan, kita harus bersukacita senantiasa. Artinya apa? Sukacita tidak bisa dibatasi oleh keadaan. Sukacita tidak dibatasi oleh lingkungan. Paulus dalam penjara, tetapi sukacita itu, roh sukacita itu tetap melimpah di dalam kehidupannya. Sekarang muncul pertanyaan, apakah akibat? Apakah hasil daripada orang yang bersukacita di dalam Tuhan? Sekali lagi, bersukacita di dalam Tuhan loh ya, bukan bersukacita menurut dunia. Kisah Rasul pasalnya yang ke-16. Kisah Rasul pasal 16 mulai ayat yang ke-13 diceritakan di sana. Kisah Rasul pasal 16 ayat 13 mulai diceritakan di sana bagaimana Paulus dan Silas menginjil di kota Efesus. Pada waktu mereka menginjil di kota Efesus, ada banyak mujizat yang terjadi. Tetapi ada banyak orang Efesus yang tidak suka dengan dia. Tidak suka dengan pelayanan Rasul Paulus dan Silas. Sehingga apa? Rasul Paulus dilaporkan. Rasul Paulus ditangkap. Dan firman Allah berkata, Rasul Paulus dipenjarakan. Di penjara ruangan bawah yang dijaga oleh tentara. Tetapi apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas waktu mereka ada dalam penjara di Efesus? Kata firman Tuhan ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkannya. Sekali lagi, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini tengah malam loh. Di dalam penjara,
Paulus dan Silas berlutut. Mereka berdoa. Mereka memuji Tuhan. Mereka menyanyi dengan apa? Dengan penuh sukacita. Dengan didengar oleh apa? Narapidana yang lain. Mereka mendengar Rasul Paulus memuji Tuhan. Mereka mendengar Rasul Paulus berdoa dengan penuh sukacita. Dan apa yang terjadi kata firman Tuhan? Waktu Paulus berdoa, waktu Paulus dan Silas memuji Tuhan, menyanyi dengan sukacita, ada mujizat yang terjadi. Mujizat itu apa? Ada gempa bumi yang luar biasa. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ternyata doa, pujian, penyembahan yang benar bisa mendatangkan mujizat. Ada gempa bumi yang besar. Dan yang terjadi selanjutnya apa? Pintu penjara terbuka. Yang terjadi apa katanya? Kaki Paulus dan Silas yang dibelenggu lepas. Yang terjadi apa? Tangan Paulus dan Silas yang dirantai lepas dengan sendirinya. Oleh apa? Doa, pujian, penyembahan yang dinaikkan dengan apa? Dengan sukacita. Mujizat terjadi loh. Mujizat terjadi. Sehingga apa katanya? Kepala penjara ketakutan. Kepala penjara kira, waduh, tawan-tawanan ini sudah pada kabur. Termasuk Paulus dan Silas sudah kabur. Dan karena dia ketakutan, dia mau bunuh diri. Tetapi waktu dia mau bunuh diri, tiba-tiba muncullah Paulus dan Silas. Mereka tidak kabur. Paulus dan Silas tetap ada dalam penjara. Walaupun mereka punya kesempatan untuk kabur. Mereka ada dalam penjara. Dan Paulus berkata, apa? Ada apa? Kenapa? Kepala penjara kaget dan dia berlutut. Dia memberi hormat kepada Paulus dan Silas. Kenapa? Dia tidak jadi bunuh diri. Dia tidak jadi dihukum. Kenapa? Paulus dan Silas masih ada dalam penjara. Mereka ngobrol dan kepala penjara ini berkata begini sama Paulus. Apa yang harus aku lakukan? Selanjutnya Paulus bilang, kamu harus bertobat. Ayat 27 itu, kamu harus bertobat, kamu harus percaya kepada Yesus. Dan firman Allah berkata, saat itu juga, kepala penjara mengambil keputusan untuk bertobat, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepala penjara saat itu juga, dia dan keluarganya dibaptis. Terjadi pertobatan yang luar biasa. Dari orang yang putus asa, orang yang mau bunuh diri. Tetapi waktu dia lihat ada firman Tuhan dari Paulus, dia tidak berbunuh diri, tapi yang terjadi adalah apa? Bertobat, dibaptis, dia dan seisi rumahnya. Ada mujizat yang terjadi. Haleluya, haleluya. Mujizat yang pertama terjadi apa? Ada gempa bumi. Belenggu, tangan dilepaskan. Itu mujizat. Itu luar biasa. Tetapi mujizat yang lebih luar biasa lagi adalah pertobatan seorang yang belum kenal Tuhan. Pertobatan seseorang yang berhasil diinjili. Dan kepala keluarga ini, kepala penjara ini menerima Yesus Kristus. Dibaptis dia dan seisi rumahnya. Satu orang bertobat. Satu rumah, seisi rumah diselamatkan. Kenapa? Karena sukacita dari Paulus. Karena sukacita dari Tuhan yang luar biasa. Mempengaruhi orang untuk apa? Untuk terima Yesus Kristus. Jemaat AMS yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita tebarkan virus sukacita itu kepada orang lain. Tidak usah khotbah. Paulus kan tidak khotbah. Dia tidak bawa Alkitab dan orang itu suruh bertobat. Dia tidak. Dia cuma berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ada mujizat dan ada orang yang bertobat. Saya bilang tadi, mari jemaat AMS, kita sebarkan virus sukacita itu kepada orang yang lain. Karena apa? Banyak orang yang hidupnya susah, kehilangan sukacita. Kita memiliki sukacita itu, tebarkan itu kepada mereka. Itu adalah kehendak Tuhan. Om Yoyo khotbah begini. Saya ingat di pelajaran Om Yoyo pernah bilang begini. Jadi hamba Tuhan, jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan itu di mukanya harus ada tulisan welcome. Selamat datang katanya. Penuh senyum, murah senyum, baik. Sehingga orang bisa kenal Tuhan.
bukan lewat khotbah, tetapi lewat wajah anak-anak Tuhan. Jangan sampai katanya di wajah orang Kristen, anak Tuhan, hamba Tuhan itu ada tulisan, awas ada anjing herder. Orang takut jadi orang Kristen. Orang takut bertobat. Kenapa? Pendetanya, hamba Tuhannya, anak-anak Tuhannya, di muka ada tulisan, awas anjing herder. Galak. Tidak ada senyum. Tidak ada keramat tamahan. Saya percaya cuma dengan senyum saja akan ada orang yang bertobat. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya penuh sukacita Jemaat AMS itu wajahnya apa kan? Penuh sukacita, tidak ada tulisan awas ada anjing herder loh. Kelihatan dari sini di wajahnya ada tulisan welcome. Senyummu, penampilan fisikmu akan bisa membuat mujizat yang terjadi. Mujizat itu apa? Orang bertobat kenal Yesus Kristus. Walaupun mungkin saya tahu Jemaat AMS punya duit, tetapi walaupun tidak punya duit sebenarnya, tetap senyum. Senyum kan tidak dibayar. Saudara-saudara kita yang muslim berkata, senyum itu ibadah. Kenapa kita susah senyum di tempat yang lain? Kenapa kita tidak bersuka cita? Dengan menjabat tangan orang saja, dengan senyum, dengan sukacita, orang itu bisa bertobat. Paulus melakukan itu pada waktu dia ada dalam penjara. Sekali lagi saya mau katakan bahwa secara jasmani, tubuh Paulus ada dalam penjara. Tangannya terikat oleh rantai. Kakinya dipasung. Dia harusnya nyanyi lagu, betapa malang nasibku. Betapa malang nasibku. Kusmas bilang, dibui makan nasi jagung, katanya menderita. Tetapi Paulus, walaupun di penjara, dia penuh dengan sukacita. Dan sukacita Paulus itu adalah sukacita karena Tuhan, karena Yesus Kristus. Dan saya percaya, sukacita itu menjadi milik jemaat AMS. Suka itu diberikan oleh Tuhan untuk dinikmati oleh jemaat AMS. Dan dibagikan kepada orang-orang banyak. Sehingga orang banyak juga bisa merasakan sukacita yang kita miliki. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur berterima kasih. Di ujung tahun 2021 ini, anak-anak Tuhan di AMS, semua dalam keadaan yang baik. Semua dalam keadaan sehat. Semua dalam keadaan yang diberkati. Kalaupun ada anak-anak Tuhan yang saat ini sakit, mengalami penderitaan di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing, kami percaya Roh Kudus bekerja dalam mereka. Tuhan menjamah, memulihkan mereka. Biar mereka bisa bersama-sama dengan kami mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Diberkatilah jemaat AMS. Diberkatilah pemimpin kami, Ibu Gembala kami. Diberkatilah kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Ruben, yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, supaya kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih. Demikian juga sebentar kita akan dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Gunadi. Silakan Pak Gunadi. Terima kasih Pak Roy. Selamat pagi saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa informasi mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, minggu depan kita masih bertemu dalam ibadah melalui Zoom, yaitu ada Bistone jam 8.15 dan dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Selanjutnya untuk jemaat yang ingin didoakan atau ingin memberikan kesaksian dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingding di nomor handphone yang tertera pada screen masing-masing. Mohon informasi disampaikan paling lambat hari Sabtu. Selanjutnya untuk adik-adik sekolah minggu, tadi juga telah disampaikan, setelah ibadah ini jam 10.15 ada ibadah melalui Zoom. Guru-guru sekolah minggu mengundang adik-adik untuk ikut bersama bersukacita, melakukan kegiatan aktivitas bersama, dan di akhir
ibadah Zoom nanti juga ada games-games yang menarik untuk anak-anak sekolah minggu. Oleh karena itu, kami mengundang untuk anak-anak maupun mungkin cucu-cucu dari jemaat untuk ikut bersama-sama dalam ibadah Zoom. Selanjutnya untuk adik-adik kelas 5 sampai kelas 9 juga PDAMS mengundang ibadah dalam bersama melalui Zoom yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Nanti 17 Desember juga ada ibadah. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary di nomor handphone yang tertera pada screen. Selanjutnya untuk dewasa muda PDAMS, untuk ibadah juga dilakukan melalui Zoom setiap hari Sabtu. Nanti kita akan bertemu kembali tanggal 8 Januari tahun 2022 di tahun baru. Kemarin kita menutup ibadah dengan melakukan ibadah Natal Youth PDAMS melalui Zoom. Kami mengundang untuk dewasa muda untuk mari di tahun baru nanti 8 Januari ikut bersama-sama untuk ibadah melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Selanjutnya PDAMS juga mengundang untuk seluruh jemaat ikut ambil bagian dalam Bistron Malam yang diadakan setiap hari Selasa melalui Zoom, yaitu tanggal 14 Desember nanti jam 7:30. Untuk jemaat yang ingin minta bantuan doa atau informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor handphone yang tertera. Ya, untuk tema bulan Desember, saudara-saudara, seperti kita telah ketahui, itu adalah bersukacitalah. Kiranya tema yang disampaikan oleh Ibu Gembala ini bisa menjadi kekuatan, penghiburan, dan juga menjadi rema bagi seluruh jemaat yang dipimpin oleh Ibu Gembala. Dan selanjutnya, untuk informasi ibadah Natal PDAMS tahun 2021 ini, temanya adalah kesukaan besar untuk seluruh bangsa dari Lukas 2 ayat 10. Itu akan dilakukan secara offline hari Sabtu tanggal 25 Desember jam 4 WIB di Yayasan Kabar Baik Cianjur. Untuk jemaat yang bisa mengikuti ibadah melalui offline, bisa datang langsung ke Yakaba Cianjur. Mohon memperhatikan informasi update terutama mengenai PPKM dan juga informasi mengenai kemungkinan untuk kendaraan ganjil genap jika harus ke Puncak atau ke Cianjur. Selanjutnya untuk jemaat yang ingin ikut ibadah melalui Zoom bisa juga melakukan ibadah Natal PDAMS tanggal 26 Desember jam 9. Dan terakhir, untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur di nomor BCA yang tertera pada screen masing-masing. Kiranya Tuhan membalas lipat kali ganda. Sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Bapak Roy. Oke, terima kasih Bapak Gunadi yang sudah menampaikan pengumuman bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan akhiri ibadah Zoom kita pada hari ini. Kita akan nyanyikan pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan saya undang kita bangkit berdiri, tidak apa-apa. Dan setelah ini doa berkat yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Pendeta Melani Awandatu bagi kita. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagimu
pada akhir ibadah kami ya Tuhan pada pagi hari ini kami kembali mengucap syukur kepadamu. Segala ucapan syukur kami Tuhan hanya kami naikkan bagimu. Sekalipun Engkau ada di tempat maha tinggi Tuhan, kami percaya Engkau sudah ada bersama dengan kami ya Tuhan Yesus. Di persekutuan doa AMS, amat terlebih Tuhan, Engkau ada di dalam setiap hati kami. Setiap pribadi kami Tuhan Yesus, sehingga apapun yang kami butuhkan, apapun yang kami perlukan, baik secara jasmani, amat terlebih rohani kami Tuhan. Engkau yang sudah mencukupkan ya Tuhan. Engkau yang selalu melengkapi kami Tuhan. Engkau yang tidak pernah salah, karena Engkau sangat mengetahui keadaan kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin lemah tubuhnya, yang masih sakit. Kiranya Engkau melawat mereka Tuhan, Engkau menjamah mereka, Engkau ya Tuhan Yesus yang tidak bersalah dengan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan mereka dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang terlebih dari itu Tuhan, biarlah sukacita-Mu selalu memenuhi hati kami Tuhan. Karena sukacita dari Engkau Tuhan mengalahkan segala perkara yang datang dari dunia ini. Apapun itu kesulitan, kesukaran, kesakitan, apapun Tuhan Engkau sudah kalahkan dengan sukacita-Mu yang besar ya Tuhan yang ada Engkau berikan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami tetap berdoa untuk saudara-saudara kami juga yang dengan usahanya yang baru Tuhan Engkau memberkati Tuhan Yesus yang dalam pekerjaannya, dalam perusahaannya Tuhan Engkau tetap berkati mereka ya Tuhan sekalipun keadaan yang menurut dunia ini tidak memungkinkan secara ekonomi, tapi bagi Engkau Tuhan semua kami Tuhan dipelihara oleh Engkau dengan jalan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau yang mempertemukan kami kembali Tuhan di hari-hari yang akan datang. Dengan ya Tuhan, saudara-saudara kami ya Tuhan, boleh bersama-sama dengan kami mengikuti Zoom. Tuhan Yesus, kami sebentar akan berpisah, tapi kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami satu persatu ya Tuhan Yesus. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan-Mu di dalam Roh Kudus yang selalu mengikat kami menjadi satu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amen.